Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Allah semuanya, saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita dimanapun diri kalian ada, alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mendapat amanah perintah dari sisinya Tuhan Yang Maha Esa, diperintah disuruh menjabarkan firman Tuhan Yang Maha Esa, yaitu surat Al-Mursalat, sudah turun ke alam dunia di muka bumi ini. Surat Al-Mursalat sudah turun di muka bumi ini guna mengingatkan semua hambanya, hamba yang beriman dan hamba yang tidak beriman, harus percaya firman dan Allah ini sudah turun di muka bumi ini mulai saat ini, terutama menghadapi di tahun 2025 mendatang. Mari simak bersama-sama. Kami hanya disuruh, diperintah menerangkan saja. Ya, mudah-mudahan yang beriman tambah berimannya, yang belum beriman mudah-mudahan lekas dibuka beriman kepada Zat Allahnya masing-masing. Mari sama-sama didengarkan firman-Nya Zat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal mursalati urfa. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Bal'an sifati asfa. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Wasatirati nasra. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Fal-fariqati farqa. Dan malaikat-malaikat yang membedakan di antara yang baik dan di antara yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Fal-muqiyati dzikra. Dan malaikat yang menyampaikan wahyu. Innama tu'aduna lawaqi. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Faidan nujumu tumisat. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti akan terjadi. Wa idzan nujumu tumisat. Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, wa idza samaa'un
furijat, dan apabila langit telah dibelah, wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, li ayyi yaumin ujilat, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengazab orang-orang kafir itu, liyaumil fasl, sampai hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Alam nuhlikil awwalin, bukankah kami yang telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Summa nutbi'uhumul akhirin, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Itulah firman-firman zat Allah yang akan terjadi, tidak bisa ditawar lagi. Bagi semua hamba manusia akan menerimanya. Bagi hamba semua manusia akan mengetahuinya dan akan mengalaminya. Di antara alah musibah, yakni dari musibah unsur 4 anasir, yaitu adanya zat Tuhan Yang Maha Esa menciptakan 4 anasir, adanya bumi, adanya air, adanya api, adanya angin terakhir. Sudah jelas semua manusia sudah merasakan hidup di alam muka bumi ini, yaitu dari unsur 4 anasir. Buktinya apa? Zat Tuhan tidak hanya 1 kali saja memberi peringatan kepada semua hambanya, berulang-ulang kali diberi peringatan agar
lekas bertaubat kepada sisinya zat Allah, zat Tuhan yang maha segala-galanya, zat Tuhan yang maha hidup, menghidupi semua alam semesta ini, maha segala-galanya. Diberi peringatan dan diberi pelajaran supaya sadar sudah kenyataan peringatan itu. Pertama, asal usul 4 anasir, yakni adanya dari asal mula dari tanah. Dan Allah sengaja mengguncang dunia muka bumi ini, diguncang adanya gempa bumi, hancur bumi akhirnya. Kedua, Allah mengadakan banjir. Apa banjir? Banjir dari air, adanya tsunami, itu yang lebih kejam. Ketiga, zat Allah mengadakan adanya kebakaran. Di mana-mana ya ada kebakaran. Dari mana unsurnya kebakaran? Ya dari api. Harus percaya 4 anasir itu. Rumah kebakar, alas kebakar, di mana-mana dari apa? Unsur dari api. Sudah kenyataan kan? Itu peringatan, sebagai peringatan semuanya. Terakhir, adanya unsurnya dari angin. Ada apa? Adanya rumah rubuh, tanaman rubuh, berantakan adanya. Unsur angin itu zat Allah mengadakan. Itu semuanya 4-nya itu makhluk. Zat Allah yang menciptakan. Ada yang diperintah rasul-rasulnya. Hamba utusan bukan hanya manusia saja. Selain makhluk manusia, banyak hamba yang utusan. Hamba yang menjadi utusan zat Allah. Urip diperintah oleh zat Tuhannya masing-masing. Diri kula panjenengan ya diperintah menjadi utusan manusia itu. Namun utusannya beda. Diperintah khalifatul bi'ar, ngatur dunia seisinya itu yang baik dan yang benar. Makhluk lainnya seperti setan, jin, iblis diperintah utusan Tuhan itu, lalu disertai, dilengkapi malaikat-malaikat Allah. Itu ya diperintah, itu ya utusan Tuhan. Harus percaya diri kalian. Manusia itu termasuk ciptaan terakhir, itu hak. Diperintah ngatur di muka bumi ini. Yang diperintah ngatur dunia ini hanya manusia. Diri kalian dilengkapi, ada tanaman, ada bermacam-macam tanaman itu untuk makanan zohir kula panjenengan ini. Makanan zohir termasuk dunia ini, lahan sawah, sawahnya Tuhan yang Maha Esa. Diperintah, yang diperintah ngatur dunia ini hanya manusia. Diri kalian dilengkapi, ada tanaman, ada bermacam-macam tanaman itu untuk makanan zohir kula panjenengan ini. Makanan zohir. Lalu
tanaman dilengkapi sebanyaknya binatang itu. Itu ya untuk semua itu ya untuk manusia. Namun jangan ngawur, diatur yang baik. Dimanfaatkan yang baik. Memang semuanya tumbuh blek. Semua manusia itu diberi kekuasaan oleh Tuhan. Masing-masing sudah diberi amanah. Ayo, amanah semua itu titipan, jangan diakui seutuhnya. Sudahlah, tinggalkan, sampaikan, sudah titik. Jika diri kula panjenengan sudah sampai ke titik akhir, sudah menjalankan ilmu hakikat, hak tauhid, menuju ma'rifatullah, sudah mengerti. Setidaknya di situ ma'rifat itu mengerti, ma'rifat ilmu. Lalu diri kula panjenengan sudah titik akhir ke puncak dinul haq. Ma'rifat laku, mengenal Gustimu, mengenal yang memerintahnya, itulah panjenengan berma'rifatullah, mengenal yang diri kula panjenengan yakini selama zat Allah mengenalkan sebuah sebutan nama. Itulah titik akhir panjenengan mengenal, yakin mengenal yang kau yakini, diperintah ibadah di alam muka bumi, bentuk ibadah, semua apapun ini bentuk ibadah, diperintah melaksanakan sholat termasuk itu. Sholat itu kan perintah melakukan kebaikan, termasuk itu sudah puncak. Diri kula panjenengan menuju kebenaran, bentuk apapun termasuk ibadah, melakukan kedamaian, belas kasih, melaksanakan zakat. Kalau tidak, itu kan bentuk ibadah. Bukan hanya sholat saja. Melakukan ibadah, setelah sholat banyak melakukan apa? Aktivitas ya. Belas kasih, sayangnya, itu kan termasuk zakat, amal zakat. Itulah ibadah yang damai rukun. Nah, setelah itu panjenengan disuruh memfitrahkan, fitrah diri supaya panjenengan sampai diakui, dikenal oleh Gustimu. Itu modalnya fitrah, harus suwung diri kula panjenengan. Diri kula panjenengan yang dikenalnya, bukan panjenengan. Bukan diri kula panjenengan yang mengenal. Nanti zat Allah yang mengenalnya sendiri. Selagi panjenengan mau membersihin, karena asal mulai roh itu fitrah. Gara-gara di situ panjenengan nggak mengenal panutan sejati, dibayangi urusan dunia terus melulu. Ya Allah, kapan? Gak ada habisnya. Memang ini alam uji, alam sementara, alam sekedar hanya sementara. Ayo dipikirin hidup yang kekal abadi ini. Jangan dibuat-buat di dunia ini. Bukan milik kita. Hanya tempat berteduh sementara. Diri kula panjenengan diperintah berbakti, ngabekti, memohon, mituhu, patuh nurut, menjalankan segala perintah 5 dasar tadi, 5 sifat terutama. Jalankan. Harus melakukan yang jujur, yang transparan, hidup di dalam muka bumi dengan siapapun. Adanya perintah puasa kalau di Islam itu hakikatnya. Puasa bukan hanya menyegah, nggak makan, nggak minum. Semua bisa, anak kecil bisa.
Namun sejatinya puasa panjenengan disuruh jujur dengan siapapun. Itu intinya. Nah, selain Islam kan ada apa saja, nggak bisa jujur, harus transparan. Diperintah menyampaikan, ya sampaikanlah. Di sini berbisik jika diri kulamba sudah mengenal qadimullah, mengenal Gustinya, memerintah yang memerintah di sini. Ini wakil utusan dari zat Tuhan yang jika panjenengan ingin mengetahui zat wujud, monggo silakan hadir ke Jombang ke alamat kami, kediaman kami. Saya antar ini loh. Dan wujud laisa kami sayun. Ini zat Allah yang masuk ke diri semua manusia. Nah, kan hanya sekedar, hanya sementara, nanti tidak diakhiri innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemana kembali ruh? Tujuan di situ jauh-jauh. Cukup sekian kajian ini, mudah-mudahan membawa berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.